Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulullah Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelum kita melanjutkan terapi kita, dimohon keikhlasannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sentiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada cucu seorang yang kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan ujian yang Ia telah qadakan baginya menjadi penghapus bagi dosa kedua ibu bapanya dan meningkatkan maqam mereka. Karena ujian yang Allah berikan kepada anak-anak yang belum balik, jadi tentu ujian itu bukan untuk menghapuskan dosanya dan juga bukan untuk meningkatkan maqamnya, tapi ia berujian untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan maqam kedua ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka al-hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna ibaduka du'afa ji'naka mukirrina bidhunubina fa in taghfir lana fa innaka lidzaka ahlu wa in taghfirna fama marju siwak nahtaju ila rahmatika wa maghfiratika. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa alladhi asabtahu ila abdikal hakir Ifa Maryam Muhammad Saleh biyadika syifa la kashifa laha illa anta ya rabbal alamin. Allahumma la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Allahumma irham wasfi abdikal hakir Ifa Maryam Muhammad Saleh ishfiya shifaan laysa ba'dahu saqamun abada. Allahumma khudh biyadiha, Allahumma khrisha bi'ainayka allati la tanam waqfiha biruknika alladhi la yuram waqfadha bi'izzika alladhi la yudam waqlaha bil laili wan nahar warhamha
بقدرتك عليها وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ربنا البسها الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم ربنا إنا نسألك من عظيم لطفك وكرامك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير اللهم هذا الدعاء ومنك الاستجابة استجب دعانا يا مجيب الدعوات اللهم هذا الدعاء وعليك التكلان عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تردنا خائبين ولا تجعلنا بدعائك من الأشياء النادمين الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, insya Allah kita akan teruskan di kajian kita tentang sejarah, kaitan dengan sejarah wanita atau perempuan-perempuan hebat, perempuan yang telah diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulu surga. Empat kesemuanya. Yang pertama telah kita pelajari panjang lebar, yakni Maryam binti Imran alaihissalam. Keistimewaan beliau adalah keistimewaan yang tidak ada pada hamba Allah yang lain. Maryam alaihissalam adalah satu-satunya wanita atau perempuan yang dipilih oleh Allah untuk Allah menunjukkan kelancaran kepada beliau. Itu poin terpenting. Dan Maryam telah menerimanya dengan ridha, menjalaninya dengan tawakal dan sabar, sehingga beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekian wanita di seluruh alam. Bahwa Yahudi benci kepada Maryam alaihissalam itu urusan mereka. Bahwa Nasrani karena terlalu mencintai Maryam hingga diangkat kedudukannya menjadi salah satu dari Tuhan yang berhak sembah, itu hal mereka. Yang pasti Islam agama yang benar, agama yang pertengahan. Tidak sedikit pun membenci dan menghina Maryam alaihissalam, tapi Islam juga tidak menyangkat, menaikkan kedudukan Maryam melebihi daripada yang sepatutnya.
ia tetap manusia biasa, tetapi punya kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah pada yang lainnya. Itu pandangan Islam. Yahudi menuduhnya sebagai perempuan yang jahat karena kebencian mereka terhadap Maryam, sementara Nasrani karena sangat mencintai dan menyanjungi Maryam, mereka mengangkat darjat kata Maryam melebihi dari yang sepatutnya. Wanita kedua yang Nabi sebutkan sebagai penghulu wanita surga dalam hadis yang kita pelajari ini, yakni putri bagi Nabi sendiri, namanya Fatimah binti Rasulillah. Fatimah binti Rasulillah. Sedia maklum bahwa Fatimah anak kalau Rasulullah SAW, istri kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, ibu kepada cucunda kesayangan Nabi Hasan dan Husain, anak daripada istri Nabi yang pertama, yakni Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Gelaran Fatimah, yakni Fatimah Az-Zahra, Zahra itu daripada bunga, karena ia sebagai Yahudi bunga, dan juga gelarannya Ummus Sibtain. Ummus Sibtaini itu gelaran Fatimah. Ummun itu dua ibu. Sibtain itu merujuk kepada kedua anak beliau yang sangat-sangat disayang oleh Nabi, yakni Hasan dan Husain. Dia dapat gelaran Ummu Sibtain. Beliau dilahirkan sebelum baginda Nabi diutus atau dilantik oleh Allah sebagai Nabi. Fatimah lahir sebelum Nabi jadi Nabi. Nabi jadi Nabi, yakni pada umur berapa ya? 40. 40 tahun. Baginda atau beliau dilahirkan yakni 5 tahun sebelum Nabi jadi Nabi. Kalau itu umur Nabi berapa ketika Nabi 35. Ini riwayat yang dipercayai oleh kebanyakan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Kerana Syiah meyakini Fatimah ini lahir selepas Nabi dilantik jadi Nabi. Tapi ahli sunnah jamaah berdasarkan riwayat yang sahih, bila dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi jadi Nabi, bermakna masa itu umur baginda Nabi 35 tahun. Itu caranya. Fatimah mempunyai 3 adik-beradik lelaki dan punya 3 adik-beradik perempuan. Fatimah mempunyai 3 adik-beradik lelaki dan juga 3 adik-beradik perempuan. Kulluhum asyiqa min abihan Nabi SAW wa ummuha. Kesemuanya yakni saudara kandung bagi Aisyah, karena ayah dan ibunya adalah sama. Ayahnya yakni Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, sementara ibunya Khadijah binti Khuwailid. Kecuali satu saja saudara lelaki Fatimah,
yang berbeza ibu dengannya, tapi seayah dengannya. Ayahnya Rasulullah, tapi ibunya berbeza. Saudara itu bernama Ibrahim bin Muhammad SAW. Karena Ibrahim itu anak kepada istri Nabi, namanya Maria Al-Qibtiyah. Ingat, Nabi pernah mendapatkan hadiah daripada Raja Mesir berupa hamba abdi namanya Maria. Dia bersuku bangsa Qibti. Jadi kalau dalam bahasa sekarang, ya, DNA Maria Al-Qibtiyah itu samalah dengan DNA raja-raja Mesir, Fir'aun. Fir'aun itu kan orang Qibti. Sementara Nabi Yusuf orang Bani Israel. Ya, Nabi Yusuf di Mesir, ikut Bani Israel dan memerintah dalam jangka masa yang cukup lama. Tak macam mana kisahnya, Bani Israel kehilangan kuasa di Mesir, tukar tangan kepada bangsa Qibti atau Kipti. Dan mereka bergelar Fir'aun lah. Jadi Maria Al-Qibtiyah ini bukan orang Arab. Di NTD bukan orang Arab, bukan bangsawan, tapi hamba abdi berdarah Qibti. Setelah menjadi hamba abdi Rasulullah SAW, Baginda punya anak dengan Maria ini, seorang lelaki namanya Ibrahim. Jadi saudara dengan Fatimah tapi lain. Nah, hanya saja semua anak Rasul SAW yang lelaki semuanya meninggal ketika masih kecil. Termasuk Ibrahim, anak lelaki Nabi yang paling bungsu istilahnya, pun meninggal ketika umurnya baru, dalam riwayat barulah 16 bulan. Ya, setahun lebih lah. Jadi masih tidak ada yang hidup masa Musa. Qasim demikian juga. Ya, Qasim demikian juga. Kecuali itu saja. Ya. Qasim bin Muhammad itu anak Rasulullah SAW yang saudara sekandung dengan Fatimah, meninggal juga masa kecil, sehingga Rasul pun sebelum menjadi Nabi, orang Arab panggil Nabi Muhammad ini ya Abul Qasim. Jadi Abul Qasim itu panggilan orang Arab terhadap Rasulullah sebelum Nabi jadi Nabi. Hanya bapak si Qasim. Bahasanya jadi Qasim, bahaya itu Qasim. Kalau Qasim saya tak tahu artinya. Melayu ini suka yang nipis-nipis. Qasim jadi Qasim. Rahman jadi Rahman. Rahman pula pendeknya jadi Rahman. Abdul Rahman jadi Abdul Rahman. Abdul Rahman pendek lagi jadi Draman. Ya, bahasa Indonesia. Saya Draman tak tahu apa maknanya. Nah, selepas baginda Nabi dilantik jadi Rasul, tidak ada lagi sahabat Nabi yang Muslim panggil Nabi Abul Qasim. Tak ada. Semua panggil ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Adapun orang kafir masih tetap saja panggil Nabi Muhammad, walaupun dah jadi Nabi, dipanggil ya Abul Qasim. Tentu tak panggil Rasulullah. Jadi sebetulnya kita seorang Islam, ya seeloknya tak boleh lah panggil Nabi Muhammad sekarang Abul Qasim. Benar Nabi pernah dipanggil Abul Qasim, tapi sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi, Allah suruh kita panggil ya Rasulullah. Itu ada dalam surah Al-Quran, surah Ahzab kalau tidak salah. Jangan kamu panggil, jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada sesama kamu
sebagaimana kamu panggil nabimu. Abu Bakar boleh panggil Umar, ya Umar. Umar panggil Ali, ya Ali. Panggil Umar, ya Utsman. Panggil namanya tak apa. Tapi Allah kata, panggil nabiku jangan dengan namanya. Ya Muhammad, jangan. Ya Abul Qasim, jangan. Tapi ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Allah sendiri pun dalam Al-Quran tak pernah panggil Nabi Muhammad dengan namanya. Semua nabi oleh Allah Al-Quran dipanggil namanya. Ya Adam ada, ya Nuh ada, ya Ibrahim ada, ya Musa ada, ya Isa ada. Tapi ya Muhammad tidak ada Al-Quran. Walaupun kalimat Muhammad ada dalam Al-Quran, tapi konteks ayatnya bukan dalam konteks Allah panggil nabi. Itu adabnya. Tapi tak tahu sekarang masih ada orang Islam yang Abul Qasim. Itu pun kadang kuat juga tuh. Pengantin masuk ke majelis, bila masjid suruh baca sholawat. Abul Qasim. Luar biasa. Kan? Saya pun tak tahu salah apa yang biasa, sebab saya tak belajar, jadi saya tak tahu lah. Abul Qasim. Bukan. Betul, sama lagi Nabi pernah dipanggil panggilan Nabi Abul Qasim sebelum jadi Nabi, ya. Semua. Tapi selepas jadi Nabi, tak ada orang Islam panggil Abul Qasim karena Allah suruh panggil ya Nabi Allah atau ya. Adapun orang kafir masih kekal panggil Nabi, walaupun Nabi sudah Nabi, tapi Abul Qasim. Jadi sebenarnya orang Islam tak lagi kira. Kenapa? Karena anak sulung Rasul Salam dengan Khadijah Al-Kubra namanya Qasim. Itu anak sulung baginda lelaki, tapi meninggal masa kanak-kanak. Kemudian anak yang kedua namanya Zainab binti Muhammad. Tahu? Ketiganya Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad. Ummu Kulthum binti Muhammad. Abdullah bin Muhammad. Barulah Fatimah binti Muhammad yang bungsu. Jadi Fatimah ini si bungsu. Si bungsu. Ya, anak Rasulullah SAW, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Itu yang betul. Melayu jadi Ummu Kalsum. Yang betul Kulthum, bukan Kalthum. Tapi tak pernah Melayu menjadi Kul jadi Kal. Itu pun ditukar pula jadi Kalsum. Oh, lah bisa. Kemudian Abdullah bin Muhammad dan Fatimah bin Muhammad. Itu yang saudara kandung. Ada pun dari yang Ibrahim bin Muhammad seayah, bapaknya sama tapi ibunya lain. Ini sedikit tentang biografinya dahulu, ya. Fatimah Az-Zahra merupakan anak bungsu Rasulullah SAW daripada Khadijah Al-Kubra. Ya, paling bungsu lah, paling muda. Yang sulung tadi namanya Qasim. Qasim. Beliau yakni dijodohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepupu Nabi sendiri. Jadi Fatimah panggilan Ali kalau dari segi hubungan nasab, Ali itu cousin pada Rasulullah. Karena Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Abdullah Abu Thalib itu adik-beradik. Kan cousin kan? Tiba-tiba anak Nabi namanya Fatimah kawin dengan Ali. Jadi sebabnya dia kalau ada hubungan nasab panggil Pak sudah sepupu kan? Jadi panggilnya uncle lah sebenarnya. Tapi boleh tak boleh kawin itu? Mahram bukan? Kawin uncle.
Angkal sudah sepupu bolehlah, mungkin bukan mahram. Kalau angkal yang kandung tak boleh, tidak boleh. Kalau apa namanya Pak Cik yang adik beradik kandung orang tua, makcik adik beradik kandung orang tua, itu tidak boleh, haram kalau mahram. Ini saudara, jadi tak ada kan ini apa dah di luar mahram lagi. Dikawinkan oleh Nabi dengan Ali bin Abi Thalib selepas berlaku perang Badar. Ya, agak-agak lah waktu itu umur Fatimah berapa? Di sejarah dahulu. Agak umur Fatimah berapa bila Nabi kawinkan Fatimah dengan Ali selepas berlaku perang Badar. Berlaku kan ada reception perkawinan. Agak-agak umur berapa? Saya matematik tadi sudah ada clue tadi. Okey, bila Fatimah lahir bila 5 tahun sebelum Nabi jadi Nabi, betul? Mana Nabi jadi Nabi umurnya enggak umur Fatimah ketika Nabi jadi Nabi 5 tahun. Nabi menjadi Nabi diutus Allah di Makkah selama berapa tahun? Di Makkah. Berapa tahun Nabi berdakwah di Makkah sebelum hijrah? Betul. Sejarah Nabi ini. Sejarah Jeko pun tahu tak si Nabi tahu? 13 tahun. Cucu tanya malu nanti kalau tahu. Ini Nabi kita. 13 tahun di Makkah. Maknanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, berapa umur Fatimah Zahra? 18. Selepas Nabi hijrah, kemudian orang kafir masih juga nak memusuhi Rasulullah sehingga berlaku perang Badar. Perang Badar berlaku tahun berapa? Atau berapa tahun Nabi hijrah? Selepas berapa tahun Nabi sampai ke Madinah? Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi perang Badar itu berlaku pada tahun kedua Hijriah. Selepas perang Badar itulah Nabi kawin dan jodohkan Ali dengan Fatimah Azhar. Kalau itu umur Aisyah waktu berapa? 20 22 atau 23? 20 tahun. 5 tahun campur 13 campur 2 tak berapa? 5 campur 15. Begitulah cara memesirah itu. Ya, seperti mana orang sekarang berapa sekarang. Dia betul biasa. Jadi sudah cukup dewasa, cukup dewasa. Dan Rasulullah SAW adalah sangat-sangat menyayangi, mencintai, memuliakan putrinya yang satu ini. Aisyah, Fatimah Zahra karena punya kelebihan. Pertama, dia seorang perempuan yang sabirah, penyabar, sangat-sangat penyabar. Kedua, yakni dajjanah atau dajinah, orang yang kuat beragama. Khayirah, orang yang banyak melakukan kebaikan. Sajinah, orang yang pandai menjaga dirinya. Qani'ah, orang yang qanaah. Syakirah, orang yang bersyukur. Bayangkan, Fatimah Azhara ini putra Nabi, Nabi sebagai ketua negara, panglima perang, dapat harta rampasan banyak. Nabi juga ada tanah juga, Nabi berniaga. Tapi Aisyah ini tangannya, tapak kanannya keluar ke mata.
Apa itu namanya apa ya? Kulit dia keras. Ya, yang tebal itu kan. Karena setiap harinya dia nak masak itu apa namanya kena tumbuk dahulu tepung digiling. Hari-hari gitu dan dimasakkan untuk keluarganya. Sangat susah hidupnya. Suatu hari Ali dan Fatimah berbicara bercakap. Apa kata Aisyah kalau jumpa Rasulullah, mintalah pembantu supaya angkat pembantu. Punya anak Nabi, anak presiden, tak akan susah hidupnya. Lalu dia jumpa Rasulullah SAW, ya memberanikan diri, kut-kutlah Rasulullah nak meringankan beban putri kesayangannya ini, bagilah pembantu kapal. Rasul menolaknya, Rasul tidak memberikannya. Karena Nabi lebih suka melihat anaknya ini melakukan kerja rumah tangga lillahi ta'ala dan itu adalah pahalanya. InsyaAllah. Sebab kalau nanti diambil alih oleh pembantu, kan dia tidak lagi bekerja untuk itu. Jadi maksudnya Nabi mengajarkan, meyakinkan kepada putrinya, kerja kamu itu ibadah. Itu ada balasan surga. Walaupun subhanallah putri Nabi ini yang sangat disayangi ini hingga kematu dia punya tabakannya. Tapi kematu pun ahli surga tak ada masalah daripada licin tapi tak masuk surga. Itulah apa namanya orang yang sangat sabar dan ridho. Dia sentiasa dengar kata Rasul SAW sebagai ayahnya, suruh sabar, ya sabar. Suruh qanaah, qanaah itu maknanya qanaah lah. Apa ya? Qanaah itu qanaah lah. Bahasa itu qanaah. Qanaah ini jangan sekalian, yakni merasa ridho, sabar dan cukup dengan pemberian Allah. Walaupun dia apa namanya terus berusaha untuk dapat lebih. Jadi kata orang-orang lama lah dahulu, orang Toraya ini orang yang hidupnya itu mengalir saja. Masa senang boleh lebih sikit, masa susah tetap disebutkan macam itu. Bukan masa susah mengeluh tunggu senang dahulu, tak ada. Itu kona. Ibarat orang nak pergi berjalan, jika jumpa highway boleh laju sikit. Bila jumpa jalan kampung, tetap berjalan tanpa mengeluh, walaupun perlahan. Itu orang kona. Jadi tidak pernah menyesali keadaan hidupnya. Dalam keadaan apapun hidup perlu diteruskan dalam keadaan yang itu konaan itu. Itu konaan. Tapi dah sampai orang lain biasanya sebut konaan, jadi merasa cukup dengan yang ada. Biasanya begitu kan. Boleh mereka yang ada, tapi tidak bermakna ia berhenti ikhtiar. Bukan begitu. Itu konaan. Jadi penyabar, orang yang sangat kuat beragama, religius kan. Sangat baik, sangat suci, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, salah satu daripada kelebihan Fatimah Az-Zahra jam sekalian bisa bacakan. Walamma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam azinat alaihi wa bakat alaihi wa qalat ya abata ila Jibril nan'a ya abata ajaba rabban da'a ya abata fi jannatil khuldi matwa. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Fatimah sangat sedih. Sedih jangan diartikan sedih maknanya tidak sabar ya. Ini kesedihan karena rasa apa ya hibah lebih tepatnya. Dan Aisyah juga Fatimah juga sempat menangis dalam arti kata meneteskan air mata dalam balik dari matanya. Bukan meraung yang paling nyahak. Dia berkata, wahailah ayah kesayanganku,
kepada Jibril yang engkau nak berjumpa. Karena Fatimah yakin Nabi ini, ayah ini kawan baik Jibril. Kan Jibril itu kawan baik Rasulullah. Kan kawan baik dengan Elon Musk. Elon Musk. Ya di Amerika dipanggil Elon Musk. Dan Elon Musk kan. Kalau di bisa dipanggil Mas Elon. Mas Elon. Kan Mas dulu kalau di bisa kan. Mas Elon. Di sana Elon Musk. Sebab terbalik kalau orang kita kan punya terbalik kan. Jadi saya panggil Mas Elon. Kawan karib Nabi itu Jibril. Manusia tak perlu kawan baik dengan malaikat, ketua malaikat. Itu Allah Akbar. Sehingga ketika Nabi nak wafat, satu di antara yang diucapkan oleh Nabi yakni Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Mana ia ingin segera bergabung, berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la. Rafiqul A'la itu benar teman setia yang paling atas, paling tinggi. Maksudnya jadi Jibril di surga utara. Ya ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala lah. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kewafatan Nabi. Dan tak lama kemudian selepas kewafatan Nabi lebih kurang 6 bulan, 6 bulan selepas kewafatan Nabi, Fatimah Az-Zahra menyusul, meninggal. Tak lama. Jadi dari keluarga Nabi yang mula-mula meninggal selepas kewafatan Nabi, Fatimah 6 bulan saja. Selepas kewafatan Nabi, beliau meninggal. Ya. Ada satu peristiwa jamaah sekalian yang yang luar biasa lah kaitan dengan Fatimah ini ketika kewafatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, saya bacakan hadisnya. Hadis ini daripada Miswar bin Makhramah. Beliau mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbarnya, baginda berkata begini, Inna Bani Hisham bin Mughirah ista'danuni. Sesungguhnya keluarga atau keluarga Hisham bin Mughirah mereka meminta izin kepada aku ayunkihu ibnatahum Aliyah bin Abi Thalib. Mereka ingin menikahkan salah seorang anak mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ingat ya, Hisham bin Mughirah itu nama sebenar Abu Jahal. Abu Jahal itu gelaran. Orang Arab kan suka pakai Abu Jahal, Abu. Namanya Hisham bin Mughirah. Wih, macam nama Islam. Nah, anak Hisham bin Mughirah ini ingin, anak perempuannya maksudnya, ingin berkahwin dengan Ali bin Abi Thalib. Yang waktu itu Ali sudah menjadi suami kepada Fatimah. Ya, maksudnya yani minta izin cuma Ali bermadulah. Orang adalah putra Nabi, madunya pula anak Abu Jahal. Mana nih? Minta izin kepada Rasulullah. Fala adanu lahum. Nabi cerita tu. Nih, ada anak Abu Jahal. Utusan jumpa aku, kata Nabi. Di mimbar. Ia nak kahwin dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu aku tak izinkan mereka. Nabi kata, aku tak bagi izin. Tak bagi izin.
Tuma la adalhum, aku tak bagi izin illa ayuhibba banu Ali bin Abi Thalib ayutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahu, kecuali dengan syarat anak perempuan Abu Jahal boleh nikah dengan Ali dengan syarat Ali mesti menceraikan Fatimah putriku. Maksudnya apa tuh ya? Maknanya Nabi tak benarkan Ali memadukan putrinya dengan anak Abu Jahal musuhnya. Dalam hadis yang lain, Nabi tidak berniat untuk mengharamkan poligami, tapi Nabi melarang Ali memadukan istrinya Fatimah dengan anak Abu Jahal. Kata Nabi apa? Wa inna mabnati bat'atun minni. Karena sesungguhnya putriku Fatimah ini bat'ah minni. Bat'ah itu maknanya sebagian daging aku. Dalam diri Fatimah ini ada DNA aku. Jadi betul-betul Fatimah itu bagian dari diriku. Yaribuni ma robaha wa yudini ma adaha. Nanti bila Ali madukan putriku dengan anak Abu Jahal musuhku, lalu berlaku katalah ya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian Ali pula menyebelahi anak Abu Jahal, pasti akan menyakiti Fatimah. Sedangkan Nabi kata, siapa yang menyakiti Fatimah, kemana ia menyakiti aku. Menyakiti aku. Sebab itu Nabi tidak izinkan. Di sini Nabi tidak melarang, bukan maksud melarang Ali berpoligami, tapi Nabi tidak izinkan putrinya dimadukan. Alasan Nabi nanti dikatakan Ali lebih condong, lebih cenderung, lebih berpihak kepada anak Abu Jahal dan ia akan menyakiti Fatimah. Dan Nabi kata siapa atau apa yang menyakiti Fatimah bermakna menyakiti. Dan sebegitu tidak salah. Boleh. Yang tak boleh itu mengharamkan bermadu. Yaitu perempuan yang sebelum dikawin bahkan boleh meletakkan syarat. Ada laki pinang seorang perempuan, nak jadi istrinya. Setelah dia setuju, kemudian tanya apa agaknya syarat yang perlu kau tetapkan untuk kamu bersedia jadi istri. Umpamanya, oh saya begini katalah, saya begini. Saya apa? Satu di antaranya yakni engkau mesti benarkan aku untuk tetap tinggal dengan orang tuaku selagi orang tuaku masih hidup, karena orang tuanya sakit semuanya. Saya bersedia jadi istri kamu dengan syarat kamu istri dan aku tetap menjaga orang tuaku yang masih sakit. Jadi tak bolehlah kalau itu calon suami tadi setuju dah ijab kabul, suami tak bolehlah membawa istrinya keluar dari rumah itu walaupun rumah sendiri, karena itu syarat yang disepakati. Apalagi Nabi pernah bersabda, ahaqqus surut ayyuwafa. Syarat yang paling patut, paling berhak, paling wajib dipenuhi, yang syarat yang berkaitan dengan perkawinan. Karena calon istri telah meletakkan syarat itu, ya tak boleh. Saya bersedia jadi istri awak dengan syarat satu saja. Awak benarkan saya terus bekerja hingga 5 tahun lagi. Atau saya bersedia jadi istri awak dengan syarat selagi saya berjaya menjalankan tugas-tugas istri, saya tidak mau dimadu. Boleh meletakkan syarat itu boleh. Tapi biasanya kalau ada orang Melayu tak ada yang meletakkan syarat, itu masalahnya. Boleh, perempuan ada hak untuk syarat itu. Hanya syarat itu yang dibenarkan oleh agama ya. Kalau syarat tidak dengan agama tidak boleh. Oke, saya bersedia menjadi istri awak dengan syarat satu saja. Saya tidak mau punya anak.
Dan awak tidak boleh mencampuri saya walaupun jadi suami istri, karena saya tak nak punya anak. Itu syarat yang tertolak, tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Rasul SAW kepada Fatimah. Siapa saja atau apa saja yang menyakiti Fatimah, ia bermakna menyakiti. Nak tunjuk bagaimana sayangnya. Dan itu diakui juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha sultan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah SAW min Fatimah." Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling menyerupai Nabi daripada segi sikapnya, daripada segi tingkah lakunya, melebihi daripada Fatimah Az-Zahra. Dari sekian banyak sahabat Nabi, termasuk keluarga Nabi, kata Aisyah radhiyallahu, yang paling mirip dengan kepribadian Rasulullah adalah Fatimah. Tutur katanya, sopan santunnya, cara berjalannya, kata Aisyah adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Karena idza dakhalat alaihi, setiap kali Fatimah ini datang nak menemui Nabi, katalah Nabi duduk dengan istrinya dan Fatimah Az-Zahra datang, qama ilayya, Nabi akan segera bangun dan menyambut putrinya ini. Jadi dapat layanan yang sangat istimewa. Fa'akhadha biyadiha, Nabi pun pegang kedua tangannya Fatimah, wa qabbalaha wa ajlasa bi majlihi, lalu Nabi peluk dia, Nabi cium dia putrinya ini, dan Nabi dudukkan Fatimah di tempat yang Nabi duduk. Katalah di rumah Nabi, dari kata rumah Aisyah umpamanya. Lalu Fatimah datang, Nabi akan bangun menyambutnya, memegang kedua tangannya, dipeluknya, diciumnya, lalu ditempatkan, didudukkan di tempat Nabi duduk. Bagaimana sayangnya Rasul kepada Fatimah. Wa kana idza dakhala alaiha qamat faqad biyadi faqad fatilatu fi masjid. Karena itulah rupanya yang selalu dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra kepada Rasulullah. Bila Rasulullah datang ke rumah Fatimah, dan Rasul datang ke rumah Fatimah ini, ya tak perlulah apa namanya naik kendaraan, karena ke rumah Ali sebelah rumah Nabi ya. Jalan kaki ya. Bobot apa? Fatimah pun akan segera bangkit, bangun dan menyambut Nabi di pintu, dipegang kedua tangannya, dipeluknya lalu diciumnya, dan Nabi disuruh oleh Fatimah duduk di tempat yang biasa Fatimah duduk. Jadi sebiji sama cara Fatimah menyambut Nabi dengan cara Nabi menyambut Fatimah. Mungkin ya Mas Ren, karena keistimewaan perlakuan yang diinginkan oleh Nabi kepada Fatimah inilah sehingga lalu Syiah memuliakannya melebihi dari yang sepatutnya. Mungkin pertanyaan, kenapa anak Nabi yang lain tidak ditugas itu? Kita kena tahu anak-anak Nabi yang lain itu sudah berumah tangga. Waktu itu ketika Aisyah ini belum kawin nih. Dari sebelum kawin hingga kawin. Coba itu masuk yang terakhir nikah, berkeluarga. Dan anak Nabi yang lain pun bahkan ada yang meninggal sebelum Nabi wafat. Ruqayyah meninggal sebelum Nabi wafat. Kulthum meninggal sebelum Nabi wafat. Jadi apa namanya? Mereka sudah di bawah penjagaan suaminya, sementara Fatimah hidup dengan Rasulullah hingga kawin dengan Ali. Jadi lama hidup di rumah Rasulullah SAW. Ada satu yang membuat apa namanya Fatimah ini sangat istimewa ya di sisi Rasulullah SAW, dan ini ditekan sendiri oleh Aisyah Ummul Mukminin.
Begini kisahnya. Falamma marida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Falamma marida. Saat kala Nabi sedang kering. Kering lah, Rasulullah suka sultan pun kering kan. Keren kan kalau untuk orang ini. Saya mula-mula dulu pergi Malaysia, mula-mula dengar berita apa rasa terkejut malah. Kenapa sultan boleh kering? Ini penghinaan ke penghormatan? Sebab bahasa saya, kering itu minta maaf untuk ayam. Betul. Ayam sakit, ayam sakit, ayam kering. Itu murah dijual. Kalau ayam itu kering dijual murah. Sebab kalau kan ayam bila sakit susah nak diobatkan. Mana tak lama lagi mati kan. Ya dijual lah berapa harga dan terus sebelih dipanggil ayam kering. Bila ada wawak penyakit banyak ayam kering. Sekali masuk sini kering sultan. Pembinaan. Betul, mula-mula saya terkejut. Sehingga nak sebut, oh Tuhanku kering, aku rasa bersalah. Sebab dalam kepala saya dari kecil memang di kampung saya, kering itu hanya untuk ayam. Dan kalau Rasulullah sedang sakit, dakhalat Fatimah fa'akabbat alaihi. Fatimah masuk nak menziarahi Nabi yang sakit, fa'akabbat alaihi. Lalu Fatimah merebahkan dirinya, kepalanya di atas badan Nabi yang terbaring. Apa yang saya kata bahasa Melayu? Bukan duduk, tapi terus merebahkan kan? Jadi gerakan itu datang Nabi. Faqabbalathu, lalu Fatimah mencium Rasulullah SAW. Nabi sedang sakit. Tuma rafa'at ra'saha, kemudian Fatimah mengangkat kepalanya, duduk. Fabakat, menangis. Tuma akabat alaihi, kemudian rebahkan semula. Dipeluknya lagi Nabi SAW sakit. Tak lama kemudian, tuma rafa'at ra'saha, kemudian bangkit. Selepas bangkit itu, fadohikat. Fatimah tertawa. Ini disaksikan oleh Aisyah. Tadi Aisyah datang, sebabkan ini peluk Nabi, cium Nabi, kemudian dia duduk, nangis pula. Kemudian rebahkan semula, peluk Nabi, cium Nabi, kemudian duduk semula, tertawa. Apa hanya budaya ini? Dia dapat nulis tu lah. Apa masalah? Fakultu in kuntu la adunu ana hadhihi min aqli sa'ina fa idza hiya min asai fala qadfida. Dan aku sangka itu adalah suatu yang aneh lah, yang pelik. Aisyah itu dia dapat memahaminya. Falamma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala baginda Nabi telah mangkat. Ini mangkat ya, wafat. Faqultu laha, kata Aisyah, aku tanya kepada Fatimah, ara'aiti hina akbabti ala Nabi sallallahu alaihi wasallam farafa'ti ra'saki fabakait. Wahai Fatimah, aku nak tahulah, ketika kau datang Nabi, jumpa Nabi ketika Nabi tempoh hari sakit sebelum meninggal, kamu peluk dia, kamu cium dia, kemudian kamu bangkit, kamu menangis. Tak lama kamu peluk semula, kamu rebahkan semula, peluk semula, kamu cium, kemudian kamu bangkit dan kamu tertawa. Mahamalaki ala. Apa sebabnya? Apa akhirnya? Begitu mudah engkau tertawa, sebenarnya menangis. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Qalat inni idzan labadira.
Ini berlaku selepas baginda wafat ya, bukan pada hari baginda wafat. Ya, lepas beberapa hari lah, tidak sekian berapa minggu, berapa bulan. Apa kata Fatimah? Inni idzan labadira. Sesungguhnya pada masa itu aku mendapatkan berita. Labadira. Aku mendapatkan perkabaran. Aku seorang aja yang diberitakan oleh Nabi. Kamu tak dengar dan tak ada siapa yang. Kalau Aisyah radhiyallahu anha katakanlah Aisyah tidak bertanya, Aisyah tidak akan cerita. Karena aku mendapatkan kabar gembira yang sangat-sangat rahasia. Namanya Badirah. Badirah itu berita yang rahasia, yang tidak boleh dihebah-hebahkan. Kan? Bahasa dipanggil Badirah. Pastiro. Ya, ba, dal, ro, ta. Katalah ada orang, ya apalah pemimpin bagi kita atau kita ini, dan kita suruh rahasianya. Jangan beritahu orang, itu Badirah. Karena itu khas untuk Fatimah seorang sendiri. Akhbaroni, masa aku peluk Nabi, cium Nabi, kali pertama itu Nabi memberitahu aku, innahu mayyitun min wajhihi. Nabi memberitahu kepada aku bahwa bagian Nabi akan meninggal tak lama lagi karena penyakit yang dideritanya. Jadi Nabi sudah tahu yang ajalnya akan tiba bila bermasa. Karena penyakit yang dialaminya. Penyakit yang dialami Nabi sebelum meninggal yakni wajhun, demam panas. Ingat ya, Nabi tak ada heart attack, Nabi tak ada darah tinggi, Nabi tak ada masalah kolesterol, Nabi tak ada masalah diabetes, tak ada. Nabi tak ada masalah apa kidney, demam panas. Sebab Nabi ini sehat semua, sangat sehat. Abu Bakar pun demam panas meninggalnya. Umar meninggalnya mati dibunuh. Utsman mati dibunuh. Ali mati dibunuh, mati syahid. Bahkan sebelum Umar mati dibunuh, Utsman mati dibunuh. Selepas berlaku perang Badar, ini perang Badar masih jauh lama lagi lah Utsman dan Umar meninggal ini. Nabi berdiri karena di atas satu kawasan bukit Uhud, maksudnya bukan Badar, perang Uhud. Tiba-tiba tanah yang dipijak oleh Nabi, itu ada Nabi, di situ ada Umar, di situ ada Utsman. Tidak bergerak dulu. Apa kata Nabi? Wahai bukit, diam kamu, karena di atas kamu ada Rasulullah wa syahidani, dan 2 orang mati syahid. Wah, masa itu yang ada hanya Rasulullah dan Umar dan Utsman. Umar dan Utsman pun, siapa yang belum mati syahid? Kalau Rasulullah dah jelas kan. Jadi maknanya Umar dan Utsman sudah diberitahu secara tak langsung oleh Nabi semasa hidupnya bahwa nanti meninggalnya syahid. Tapi pada syahidnya Nabi tak beritahu. Kan matinya dibunuh oleh musuh. Syahid kan? Dan orang mati syahid yang sekalian ada hisab atau tidak? Tak ada hisab. Bebas neraka tanpa hisab, masuk kubur. Oh, tak adalah checkpoint. Jadi kalau kita lihat dari kacamata dunia, kematian Umar dan Utsman itu bagi kita mungkin sangat menyedihkan. Allah, seorang sahabat pembela mati dibunuh. Kasihan dia. Itu kalau kita melihat dari kacamata dunia. Tapi kalau kita lihat dari kacamata agama, bertuah dia orang ini. Kan? Karena mati syahid bebas daripada hisab. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Masuk surga tak usah. Sedangkan kalau orang tidak mati dibunuh, ya mati sebab lain. Orang Arab kata ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Kematian, punca kematian itu bermacam-macam, tapi kematian itu sendiri hanya satu. Kematian itu hanya satu, tapi puncanya bermacam-macam. Kematian apa ya? Kematian hanya satu, makanya Sekali ya. bukan sekali. Kematian itu satu, sama aja mati. Yakni berpisahnya
nyawa dan jiwa dari badan. Itulah mati. Hanya puncanya Macam-macam. macam-macam. Puncanya penyakit, puncanya karena kebuduran, puncanya karena terlebih makan, puncanya terkejut, puncanya karena menguap tak boleh tutup. Ada orang menguap itu nanti. Bukan. Ah, Hanya begini. Ini yang saya sampaikan dari sudut agama yang penting ya, supaya kalau kita ada rasa takut pun adalah takut pada benda yang sepatutnya takut. Jangan kita takut pada benda yang kita tak sepatutnya takut. Dan jangan kita tak takut pada benda yang sepatutnya kita takut. pertanyaan saya. Orang yang mati syahid karena dibunuh. Contoh Umar lah, Ali lah, Utsman dan sahabatnya. Kematiannya dia mati karena dengan dibunuh itu nyawa dan jiwanya Bisa. berpisah dari badannya. Oke. Sementara yang lain katalah orang mati karena penyakit. Abu Bakar mati karena demam panas. Betul ya? Ada orang lain mati karena heart attack. Ada orang lain mati karena terlebih makan. Orang terlebih makan pun mati. Orang kurang makan pun Mati. kematiannya sama. Sama. Hanya beza dari segi sebabnya. Baik, agak-agak lah menurut jamaah sekalian. Menurut kita lah, kita agak karena tak pasti. Mana agak-agak yang merasakan, yang lebih merasakan sakitnya kematian. Orang mati karena dibunuh, atau orang mati karena penyakit. Karena heart attack ke, karena terkejut ke. Mana agak-agak yang merasai sakitnya kematian. Mati karena dibunuh. Contohnya Umar tadilah. Umar kan dibunuh. Contohnya Hamzah. Masya Allah. Hamzah lagi dahsyat. Bukan dibunuh serta-merta. Disula dari bawah. Oleh Wahsy. Hamzah waktu itu. Perang Badar. Perang Uhud. Sedang rehat berdiri. Berdiri di atas batu. Tak tahu dari celah batu itu ada Wahsy menyorot di situ. Dan tunggu. Jadi dengan tombaknya yang tajam ditembus sampai ke dada. Dilapah-lapah. Itu kematian Hamzah ya. Tapi kematiannya statusnya sebagai syahid. Agak-agak mana yang lebih merasai sakitnya kematian. Kematian Hamzah yang seperti itukah? Atau kematian orang yang karena penyakit yang dideritanya? Atau kematian orang yang dilanggar lori? Atau kematian orang yang karena terlalu happy, terkejut? Agak-agak. Yang merasa lebih sakit. Agak-agaknya sebab karena pasti tak tepat kan namanya agak-agak. Nah, disinilah yang kita kadang-kadang salah menilai itu di sinilah. Makanya kita terperdaya dengan pemahaman kita yang betul. Di dalam Al-Quran ada ayat surat namanya An-Nazi'at, betul? Ya. Yang satu wan-nazi'ati gharqa, betul ya? Ya. Kemudian wan-nasyitati wan-nasyitati nashra. Ini ada nazi'at daripada naza'at. Naza'at. Ini nasyiqat daripada nasyaqat. Baik, sedikit lagi kepada kematian. Karena tadi kita kematian Nabi. Naza'ah itu mana asalnya menarik sesuatu dengan kuat. Yang merentak. Jadi nasihat merujuk kepada satu di antaranya merujuk pada malaikat malakul maut
yang mencabut nyawa manusia dengan cara direntaknya dengan sangat-sangat dasar. Agak-agak yang mengalaminya rasa sakit atau rentak. Sakit. Dan rentak ini jamaah sekalian, ibaratnya beginilah. Kita cabut mata kain pancing yang ada macam apa ya? Macam arrow itu kan. Itu artinya senang ke susah nak cabut? Susah. Susah. Agar kita boleh mencabut macam caranya? Rentak. Rentak kan? Pasti dia merasa sakitnya. Itu satu. Yang kedua ada malaikat warna syifa minaso. Kadang ada malakul maut mencabut nyawa, mengeluarkan nyawa bukan dengan rentak, tapi sangat perlahan, lembut. Bahkan tak disentuh pun nyawa itu ibaratnya. Hanya dipersilakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyat mardiya. Wahai jiwa yang tenang, baliklah. Baik, orang yang malaikat mencabut dengan nasihat agar rasa sakit atau tidak? Sakit. Sakit. Orang yang malaikat cabut dengan nasihat tidak sakit kan? Pisahnya nyawa yang kedua tuh langsung tidak rasa sakit. Pisahnya nyawa yang pertama Sakit. jadi sakit atau tidaknya orang ketika mati bukan pada asbabnya. Oh, kalau mati dilanggar lori pasti sakit. Kalau mati karena terkejut, oke. Kalau mati di hospital, swasta, di bilik diraja, dikerumuni ahli keluarga, wah, maknanya kematiannya tenang. Tapi kalau matinya dibunuh oleh orang kafir, dicincang, itu menderita. Sakit atau tidak bukan di situ. Sakit aja, jadi bergantung pada ini. Yang kata ini namanya mati apa namanya ini? Kusnul. Yang bawah, yang atas suul khotimah. Yang bawah husnul khotimah. Inilah yang akan menentukan orang itu merasa sakit atau tidak semasa matinya. Bukan caranya. Di kerat-kerat tubuhnya sekalipun, contohnya Hamzah bin Abdul Muttalib, kan? Tengok dari segi zahir menyakitkan. Itu hanya orang yang tengok yang rasa sakit. Yang mengalaminya karena dia husnul khotimah, setenang-tenangnya. Bahkan orang mati syahid di alam barzakh dalam hadis sahih, Allah suruh mereka minta sesuatu dan Allah akan kabulkan. Permintaan orang mati syahid dalam barzakh, ya Allah, tolong hidupkan aku semula supaya aku boleh mati semula. Maknanya orang mati syahid ini rasa-rasa tak puas kalau hanya mati sekali. Macam ketagih nak mati. Karena kematian syahid, orang mati itu ia telah berada pada kemuncak kenikmatan. Iya. Bayangkan, malaikat memperlakukan bukan main sopan. Semua dosanya diampun. Masa depannya sudah diperlihatkan. Alam kuburnya, taman surga, terus. Jadi apa yang merasa sakit itu yang melihat. Tapi kalau orang matinya su'ul khotimah, walaupun di bilik yang berekon yang tenang komedi. Masanya kita tak tahu dia itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Yang tahu sebenarnya yang mengalaminya. Ini bermakna apa yang kita lihat dari segi zahir pada diri orang yang mati, yang kita lihat dari segi zahir lah, tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Kematian Hamzah dari segi zahir menyakitkan. Wow, pasti terasa sakit itu. Kata kita. Kematian orang-orang kafir hanya karena sakit, tenang matinya ya di rumah pula. Itu kita yang kata, yang tahu sebenarnya yang mengalaminya.
budak-budak belum balik. Dulu di Mahat Tafiz kemana tuh di Ulangan apa tuh? Bulan Ramadan, nak silakan berbuka di video tanah runtuh kan? Runtuh kena sekolah dia, kena dapur dia, jadi budak-budak yang anak yatim ini banyak yang orang yang meninggal, kan? Meninggal ketika dia nak menjalankan berbuka. Dia anak yatim, dia sedang puasa, tak begitu, tertimbus. Ramai yang datang menangis semua. Allah sudah kasihannya lah budak ini lah, budak dana yatim, mati yang kena tibus macam mana. Kita membayangkan macam mana siksanya tertibus di tanah. Kita yang bayangkan. Kita tak tahu dia lah anak yatim. Keduanya dia belum balik. Ada yang baru 7 tahun. Dia sedang berpuasa dan masih sedang menyediakan buka upah. Tiba-tiba matinya ajaran tiba-tiba agar matinya husnul khotimah atau tidak, kalau dari segi ciri-ciri itu husnul khotimah, apalagi belum balik masuk surga, tapi kita membayangkannya pasti sakit, kasihan, wah budak ini pandai, cerah masa depannya. Dari mana tahu cerah masa depan? Nggak pandai matematik, tentu dia jadi astronot. Lah, apa dia kalau jadi astronot pasti masuk surga? Saya yakin kalau budak-budak itulah katakanlah yang makcik-makcik datang semua tangis semua kasihan anak. Katakanlah kalau budak itu dibangkitkan oleh Allah walaupun sesaat lah, melihat ramai orang yang menangisinya, mungkin budak itu akan cakap, Pakcik, makcik, jangan tangisi saya akan masuk surga. Elok pakcik tangisi diri pakcik yang belum tentu masuk surga. Ya iya kan? Yang menangis itu belum tentu masuk surga, tapi yang ditangisi kan belum balik. Jadi jangan pikir dia merasai sakitnya kematian walaupun ditimbus di tanah, walaupun mungkin ditembak oleh orang kafir. Jadi sakit atau tidak bukan tetap pada asbabnya, tapi tetap pada statusnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah atau jadi yang patut kita takutkan kematian su'ul khotimah. Asbabnya Allah yang menentukan. Jangan sekali-kali kita meninggal dengan syukur. Asbabnya macam-macam. Kadang orang pikirnya ya Allah ya Tuhanku, kalaulah Engkau tetapkan ajalku tiba ya Allah, tolonglah matikan aku di rumah ya Allah, jangan di luar, jangan menyusahkan orang. Tolong ya Allah mati, janganlah dilanggar lori. Kok minta itu pula? Matikan aku dalam keadaan itu cukuplah. Yang diminta matikan aku ya Allah di tanah Arab. Dia ingat kalau mati Arab pasti masuk surga dia. Abu Jahal tuh matinya di Mekah, di tanah Arab pun. Abu Talib, Abu Lahab, rumah Abu Lahab dekat dengan Ka'bah. Jangan minta yang itu, mintalah ya Allah. Untukkan ajalku dengan husnul khotimah. Sudah. Sebab kalau matinya su'ul khotimah, walaupun meninggalnya di Makkah, malam Ramadan, hari Jumat, Lailatul Qadar, tetap saja neraka. Matinya pula mungkin sedang duduk. Jadi apa yang kita lihat dari segi zahir itu tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya dia tenang atau tidak, sakit atau tidak, hanya diketahui oleh yang mengalami. Kita tak tahu, Ustaz. Dia tidak tahu. Ya kita hanya berdoa karena kematiannya mungkin malam Jumat, kematiannya mungkin di sini. Ya Allah, aku mohon ya Allah, matikanlah ya, jadikanlah kematian sebagai husnul. Memastikan dia husnul khotimah, memastikan dia di surga tidak boleh. Nabi larang. Kita hanya disuruh berdoa mohon kepada Allah agar Allah masukkan dia ahli surga, mati ya kematiannya di sebagai husnul, memastikan tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Ada hadis Nabi. Ustaz yang macam baru ni yang meninggal
Ya, Cikgu-cikgu yang bakal cikgu tu. ya. Sibuk juga. Ada bas tu. Ha, Yang budak opsi tu. yang budak seorang tu yang dia orang sibuk. Enggak, yang orang opsi, budak belajar opsi. Opsi tu. Ya. Harap-harap ya Allah ampunkan dosanya dan itu husnul khatimah. Pertama, tapi itulah kita hanya berdoa memastikan tidak boleh. Contoh, katakanlah pergi balik kampung nak ziarah orang tua. Lillahi ta'ala, kalau itu lillahi ta'ala itu sudah fisabilillah itu. Kan? Sudah fisabilillah. Kemudian, ya kalau semua amal perbuatan itu dalam keadaan diridhoi Allah, kemudian Allah tetapkan ajalnya seperti itu, ya kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa, terima maafnya dan mendapat Husnul Khatimah. tidak perlu buat komentar yang pelik-pelik. Banyak betul komentar. Kadang masalah kematian, apalagi sesama Muslim, kita disuruh mendoakan agar Allah ampunkan dosanya, diterima amalnya. Asal yang meninggal itu orang mukmin. Itulah maksud saya. Tak kira perangai seperti apa, asal ia orang mukmin bersyahadat. Sudah meninggal, pohonkan ampun. Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa maknanya? Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa orang-orang mukmin yang telah mendahului kami. Ya. Tak disebut bangsa apa, warna kulit apa, saudara tidak, asal orang itu mukmin yang telah meninggal sebelum kita lah, kita pohonkan keampunannya. Sedangkan orang mukmin yang telah meninggal sebelum kita tidak semuanya soleh belaka, kan? Tapi Allah suruh kita memohonkan keampunan. Itulah yang menurut Islam. Jangan apa pun ampun, dia patut neraka. Macam dia itu juru kunci neraka. Dia ingat wakil Allah apa dia. Jadi ketika aku peluk Nabi pertama, Nabi memberitahu pada aku bahwa Nabi tak lama lagi akan meninggal. Ajalnya dah tiba. Sebab itu aku menangis. Pasti menangis sedih lah karena Nabi akan meninggalkan kita. Kemudian aku peluk lagi. Aku cium Nabi, wa akhbarani inni asra'u ahlihi luhuqan bihi. Bagi Nabi beritahu aku bahwa akulah orang pertama yang paling cepat mengikuti Nabi selepas. Sehingga sahabat Nabi, khasnya keluarga Nabi, kan, yang paling cepat meninggal selepas Nabi wafat, Fatimah. Dan pelihnya Fatimah ini tengok, tak melihat cuma. Diberitahu oleh Nabi, dialah orang yang paling segera menyusul Nabi. Mana senyum? Fatimah Az-Zahra. Ya mungkin kalau apa namanya orang sekarang jangan diberitahu semua. Sedih. Tak lama lagi awak akan nyusul. Mungkin sedih, tapi malah happy. Sebab itulah kehebatan. Jadi orang yang dan gembira itu bukan boleh dibuat-buat. Dia lebih rela meninggalkan dunia dan isinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rasulullah. Bukan hanya orang tuanya, tapi karena Rasulullah. Dan lebih menggembirakan lagi Aisyah, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini yakni ahli surga pertama yang diizinkan oleh Allah untuk jumpa Rasulullah di surga. Ahli surga jumlahnya berbilion, pasti banyak. Mulai dari zaman Nabi Adam hingga sekarang ramai jadi ahli surga. Ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang susah, ada yang senang, ada tiga-tiga. Tapi orang pertama yang diizinkan oleh Allah, kata Nabi, jumpa Nabi Muhammad di surga, Fatimah. Orang pertama yang akan mati sejurus baginda wafat, Fatimah. Fatimah kata, ini berita yang menggembirakan. Jadi dia gembira di berita itu bukan karena hidupnya susah. Jangan salah paham, memang hidup Fatimah ini susah.
Ya hari-hari memulih itulah tanya ke matu. Tapi tak apalah, tak katakan ke matu tapi ahli surga. Ali bin Abi Thalib ini hidupnya yang sekarang dia hidup mencontohi Nabi. Maklum ia dididik oleh Nabi. Bila dia hanya menggunakan rezeki yang Allah berikan padanya setakat untuk beri keperluan rumah tangga. Yang lebih akan diberikan pada orang lain. Macam Rasulullah. Kalau dalam bahasa sekarang boleh dikatakan Ali bin Abi Thalib ini dalam dengan hidup bersama Fatimah ini boleh dikatakan tidak punya simpanan lah dalam bahasa. Kan diberikan pada orang lain, pada orang lebih. Dah cukup belum cukup lebihnya. Jadi ngam-ngam hidup. Sehingga ketika meninggal, Rasulullah ketika meninggal, ya tidak meninggal harta pusaka. Nabi meninggal pun ada harta pusaka. Karena semua Abu Bakar meninggal, tak meninggal harta pusaka, walaupun asalnya kaya raya. Karena semua kekayaannya semasa hidup telah diserahkan balik kepada Allah. Sehingga meninggal, dia tak membawa apa-apa. Jadi di akhir nanti orang si Abu Bakar, Umar, Utsman, pertanyaan tentang harta itu tak ada. Macam mana nanti tanya kan? Untuk apa? Ya Allah kan hartaku sudah aku berikan banyak. Itu dia. Jadi, Masya Allah. Diberitahukan bahwa Nabi tidak meninggal, menangis. Karena itu musibah terbesar. Nabi pernah memberitahu, di antara sekian musibah yang menimpa kamu, yang paling besar sekali yakni kematianku. Kematian Nabi itu musibah terbesar bagi orang mukmin. Lebih besar daripada COVID-19. Ya. Itu Abu Bakar, Umar sampai tak boleh menerima yang Nabi ini wafat. Ketika Nabi wafatkan, Umar tak percaya. Jangan kata Muhammad sedang tidur dia nanti akan bagi semula. Tak boleh terima. Apa akan jadi pada kita jika Nabi ini tak ada? Tapi Abu Bakar sangat bijak kalau membaca sepotong ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pun akan memenuhi ajalnya. Apabila kamu menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Bila kamu menyembah Allah, Allah zat yang tidak akan meninggal. Barulah Umar sadar bahwa Nabi pun lebih sekali karena sayangnya sahabat pada Rasulullah. Jadi wafatnya Nabi itu termasuk musibah terbesar bagi umat Islam. Yaitu Aisyah Fatimah pun menangis. Tapi jaminan Nabi kepada Fatimah bahwa dia akan segera menyusul Nabi dan bahkan ia akan menjadi orang pertama jumpa di surga, itu berita yang paling gembira. Sehingga rela kehilangan segala. Lagi cepat lagi bagus. Lagi cepat lagi bagus. Dan itu pastilah orang yang boleh merasakan kita itu pasti orang yang hatinya sangat-sangat kuat imannya. Patutlah ia layak menjadi salah seorang penghulu surga. Bayangkan korban yang seperti itu tiba-tiba dimadukan dengan anak musuh Nabi dan nanti Ali berpihak kepada Abu Jahal. Apa saja yang menyakiti Fatimah putriku, itu makna ia menyakiti aku. Barangkali inilah cara kali orang Syiah mendewakan Fatimah ini segala-galanya. Kan orang Syiah sangat memberikan Fatimah kan, karena Fatimah punya anak sehingga Hasan dan Husain, keluarga Ali. Dan putuskan di sekarang yang menjadi keyakinan mereka. Bahkan ada yang sangat ekstrim. Ini Syiah yang paling ekstrim lah, dan dianggap paling sesat. Mereka kata Jibril dahulu silat alaman. Sepatutnya Jibril bagi wahyu pada Ali, tapi silat pada Muhammad. Itu sudah bahwanya dibilang. Tapi tengok ya keluarga Nabi ini, ya Allah. Orang-orang ahli surga, keluarga Nabi yang dia masuk surga tanpa pisah. Kematiannya dari segi zahir mengerikan semua. Dari segi zahir. Walaupun yang mengalaminya tanpa rasa sakit sedikitpun. Ali menantunya nanti dibunuh. Ali mati dibunuh. Masya Allah si Imam Hasan dan Husain
mati dibunuh di Karbala yang setengah. Iya. Wahab tidak ada sahabat Nabi yang paling sering dicium oleh Nabi melebihi daripada Hasan dan Husain. Nabi sholat, kedua cucunya pernah lah naik ke belakangnya. Nabi tak segera bangun karena kasihan. Itu orang sangat disayang. Jadi si Hasan lebih Hussein dekat. ada dia punya keturunan ke? Ya, Ada keturunan Hasan Hussein. ya. Sekarang yang ada nasab kepada yang Rasul kesemuanya ini keturunan pada apa Fatimah. Fatimah. Ya, Fatimah Hasan Hussein lah. Ya. Karena itu yang punya dunia sekarang seluruh dunia. Ya sudah. Hanya sama ada klaim mereka ini betul atau tidak, itu walau alam lah. Itu datang tu. Sebab kalau di Indonesia yang mereka ada panggil Habib-Habib itu mengklaim mereka ini keturunan durian Nabi. Tapi setelah diprotes karena dari segi sejarah nampak macam tak masuk di akal. Kalau Nabi keturunan mereka ini berdarah Yaman. Tapi dari keturunan Fatimah dia kan anak Nabi. Asal Hussein. Cucu asal Ya, ya. dua dia kan. Ya, semua itu. Jadi kalau itu kemudian di Indonesia yang protes ini, orang kalau itu tes DNA itu mereka tahu. Alasannya kenapa dalam Islam tak ada tes DNA itu. Tapi yang jahatnya nih, kalau tak semua, Habib yang mendakwa dia budak Nabi ini memperalatkan agama, menunggang agama, menyampaikan untuk menipu orang. Bahkan sampai kata begini, sebanyak manapun dosa kamu, bila kamu cinta kepada zuriat Nabi, mereka Habib lah, kamu masuk surga. Berguru kepada Habib yang bodoh lebih mulia daripada berguru pada Pak Kiai 70 kiai yang pandai. Bayangkan seperti itu sendiri. Jadi betul-betul memperhatikan agama. Menyayangi, mencintai Habib itu akan dapat syafaat Allah. Sekali diprotes oleh orang mereka tak berani. Itu banyak di Indonesia. Habib di Malaysia tak ada berani. Kalau orang Malaysia kan cukup tegas kok gitu. Memang kita memuliakan keluarga Nabi, betul. Wajib menghormati keluarga Nabi. Dalam sholawat pun kan kita kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, sebut tuh. Tapi mestilah kita hormati mereka dalam kadar yang dibenarkan oleh agama. Taklah sampai mengangkat darjah mereka melebihi daripada sepatutnya. Seperti Syiah itu dah berkepentingan. Ya. Hanya masalahnya inilah, ketika Syiah menghormati Imam Hasan Hussein melebihi dari yang sepatutnya, kenapa pula golongan Ahlussunnah Jamaah tidak menyebarkan bagaimana cara cara jadi contoh ya sekarang. 10 Muharram biar kita berpuasa kan. Berpuasa Muharram kan apa lagi? Kan Nabi suruh puasa kan? Karena pasal apa biar tadi? Tahu kisahnya macam mana? Nabi waktu itu di Madinah tengok orang Yahudi puasa kan? Sebelum haram Nabi tanya, kau puasa kamu? Ya puasa. Kenapa? Ini sebelum haram karena Nabi Musa selamatkan pada 10 Muharram. Itu karena menghormati hari besar itulah. Lalu Nabi kata, kami lebih berhak daripada kamu untuk memberikan itu. Karena Nabi berpuasa dan perintahkan sahabat pun berpuasa 10 Muharram. Tapi karena Yahudi hanya puasa 10 Muharram saja, Nabi diberitahu oleh sahabat, Nabi berjanji jika umurku panjang hingga tahun depan, kita akan puasa 9 dan 10 supaya berbeza dengan Yahudi. Betul ya, itu kisah sejarah itu betul. Tapi ada kisah sejarah yang juga betul dibesarkan oleh Syiah. Kisah itu betul tapi dibesarkan oleh Syiah pada sebelum Muharram jam sekarang, yakni kematian cucu Nabi dibantai itu.
Dipakai. Jadi kalau dari segi sejarah itu mana 10 Muharram hari kesedihannya. Sehingga kalau 10 Muharram orang Syiah itu tidak berpuasa, karena itu hari berkabung yang luar biasa, memperingatnya dengan mencabut yang itu karena mereka terlalu memuliakan apa cucu Nabi ini kan. Masalahnya kenapa karena si A orang tulisan ini tak cerita. Saya contoh, katalah tiba-tiba di surau atau di masjid sebenarnya semua katalah pusat itu cerita tentang peristiwa terbunuhnya cucu Nabi. Agak-agak apa kata penghuni masjid? Tidak usah cerita kematian di Badar. Ini sih orang. Sehingga ahli sunnah pun jarang menceritakan kisah yang tidak manusia. Wah, kita mencintai mereka. Takut nanti orang tuduh Syiah. Dan kadang memang ramai orang Islam yang tak paham atau mungkin yang ada kuasa pun kalau awak cerita tentang Syiah. Lah, apa macam mana kita nak mencintai Nabi? Itulah masalahnya. Syiah terlalu membesar-besarnya, sementara yang ahli sunnah pula langsung tak berani nak. Kalau saya cakap saya terbuka, katalah apa ceramah perdana 10 Muharram. Lalu percaya itu cerita tentang dibantainya Imam Hasan Husain. Ya pasti jatuh agama yang si aman ya tiba-tiba cerita Hasan. Seakan-akan yang berhak yang boleh cerita tentang peristiwa prinsip itu hanya Syiah. Kan orang Islam pun wajib. Jadi sudah kelemahan kita antara Syiah dan Nuh. Jadi asal macam ada rasa takut, dicurigai. Wah tidak begitu ya. Tidak begitu. Contoh umpamanya orang Kristen 25 Desember biasanya mereka akan peringati Christmas kan, hari Natal dipanggil kan. Hari kata mereka hari kelahiran Nabi Isa, walaupun Nabi Isa tidak lahir pada 25 itu salah itu. Tak apalah itu mereka. Mana mengingati hari kelahiran anak Tuhan kan. Anak Tuhan kan Nabi Isa itu anak Tuhan. Tiba-tiba katakanlah ada penceramah di masjid. 25 Desember cerita tentang kelahiran Nabi Isa. Versi Islam. Bukan versi Islam. Ada yang pernah itu. tak ada. Si Kristus ini. Dia masih pula cerita tentang Nabi Isa. Kelahirannya. Tapi berdasarkan Al-Quran. Ada tidak? Jarang kan? Wah sepatutnya kena begitu. Sebab yang berhak menceritakan yang sebenarnya siapa Isa itu Islam. Yang pasti benar. Bukan menurut persepsi Kristen. Kenapa Kristen kita benarkan terus merayakannya? Tapi si Islam pula tak pernah menceritakan yang sebenarnya. Dan ini akhirnya seakan-akan kelahiran Nabi Isa itu hanya milik orang Kristen. Seakan-akan. Ya kita paling boleh siapa Isa? Isa itu Nabi dan udahlah. Alaihissalam. Bagaimana kelahirannya? Tak tahu lah. Bagaimana disalib atau tidak? Mana tahu. Kristen kata salib tapi kita tahu. Wah, Quran jelas-jelas misalkan yang sebenarnya. Kalau itu dikatakan, insya Allah orang Islam punya pegangan sendiri. Bagaimana sikap orang Islam ketika melihat saudara Kristen menyambut. Menurut kami begini. Jadi mereka akhirnya tidak ikut-ikutan, tidak ikut-ikutan agama Kristen ini kan biasanya karena tidak paham yang Islam sebenarnya itu seperti apa. Wah, Islam ada cara sendiri untuk melihat Isa itu sebagai apa dan sebagai siapa. Masa lahirnya, masa wafatnya, dan masa dibangkitkannya. Itu ada dalam Quran. Yahudi berbeza, Nasrani berbeza. Yang dahulu menasal dari sini sedikit. Baik, itu yang sekian mukadimah tentang Fatimah dari sedikit biografinya. Yang pasti betul-betul perempuan yang di situ mulai nampak diberitakan yang dia akan mati di masa ini malah senyum. Itu adalah betul-betul ahli surga.
Betul-betul ahli surga lah kalau kisah. Wah, agak-agak umurnya waktu itu baru tahu. Oke, sekarang belum tegal ini. Agak ketika baginda Nabi wafat, umur Fatimah berapa tahun? Dia kahwin umur 20. Ya, 28. Kan ini apa namanya? 28 pula. 28 apa nama Fatimah kawin umur 20. Perang Badar, betul? Perang Badar apa namanya? Nabi wafat tahun yang kedua. Nabi wafat tahun ke 10. Maknanya 8 tahun selepas Ramadan. perang Ramadan. perang Badar Nabi wafat. Masa perang Badar apa umur Fatimah baru tadi 20 tahun. Jadi campur 8 jadi 28. Umur 28 perempuan. Mana masih muda atau sudah tua? Masih muda tuh. Diberitahu umur dan bermula dimulai diberitahukan oleh Nabi yang dia akan mati. Umur Aisyah masih berapa lama? Bermula daripada diberitahu engkau akan menyusul aku kemudian hari wahai Fatimah, berapa lama lagi? 6 bulan lagi kan dia. 6 bulan. Masya Allah. Dia Ustaz. Ya, Envy. akhir biasa. Yang pasti bukan heart attack dan bukan stres. Pasti. Bukan pasal dibuang kerja, yang pasti bukan itu. Sahabat Nabi kebanyakan meninggal yakni karena demam panas. Kebanyakannya, bukan semuanya. Jadi apa ya? Penyakit yang paling ringan lah bagi saya. Kan demam panas itu penyakitnya. Bukan Ustaz, bukan Nabi yang saja makan racun tu Ustaz. Ya, Bukannya sebab dia itu fitnah. Oh, itu fitnah. Ya, itu fitnah. Itu fitnah yang ditiupkan oleh setengah ahli syiah. Oh, Karena kenapa dia cari dari situ? sebab Karena ada istilah yang khianat. isteri Nabi. Itu punya pada Aisyah yang khianat. Ya sebab itulah Syiah meyakini Aisyah ini ahli neraka karena dia orang yang punya peranan dalam kematian. Dia tidak mungkin dan sunatullah makan minum racun hari ini meninggal 10 tahun lagi. Itu saya pun fikir macam tu. Ada orang minum racun tikus hari ini 10 tahun baru meninggal. Oh, tu dah banyak cerita macam tu. Jangan itu Tu. bohong. Syiah yang menurutkan. Ada ini sunatullah. Sunatullah itu time responnya cepat bila dilanggar. Tangan kita masuk ke oven yang sedang panas, agaknya meleconya saat itu atau minggu depan. Saat itu time respon cepat. Minum racun hari ini masuk hospital. Hari ini mati. Ya. Jadi ini kaitannya dengan sunatullah. Sunatullah bila dilanggar, kesannya itu on the spot. Ada sebut ada yang bertangguh. Oh, ada. Orang pecah, katalah berdarah lah, otaknya pecah dalam. Dokter kata, wah, dia habis otak kamu dah terus. Mati 6 bulan atau 6 tahun selepas itu baru meninggal. Orang ini jantungnya dah rusak, akhirnya dikeluarkan. Orang tak ada jantung kan mati kan? Sebabnya mati hari itu ketika jantung sudah, tapi sempat hidup 8 tahun baru mati. Mana ada. Melanggar sunatullah, kesan buruknya saat itu juga. Melanggar syariatullah, kesan buruknya lambat. Orang tidak sholat hari ini, bukan hari itu perutnya meletup. Orang tidak puasa bulan itu, bukan bulan itu dia mati. Karena kesan buruk melanggar syariatullah itu
lambat. Azabnya lambat. Boleh jadi setahun kemudian, boleh jadi di dunia tidak ada, tapi nanti di akhirat. Sebab itu tiap hari saya katakan orang lebih takut melanggar sunatullah daripada melanggar syariatullah. Jadi mana ada Nabi yang raturi kemudian meninggal. Itu ya ini kan dicari-cari alasan. Jadi keluarga Nabi khasnya Aisyah mendadak terlibat. Jadi keluarga Enggak, menurut cerita itu terlibat. Tujuannya apa? Untuk mendiskreditkan Aisyah bahwa dia adalah ahli neraka dan uang manusia. Sebab itu Aisyah bila sebut Aisyah, dia laknatullah alaih. Aisyah min sayyidati ahli nar. Aisyah itu adalah penghulu perempuan ahli neraka. Bayangkan. Siapa? Ketua mereka kata begitu. Jadi bahaya sungguh itu. Sangat bahaya. Kisah itu jangan kena hati-hati. Hati-hati. Tidak betul itu. Itu jelas rekaan Syiah. Wallahu a'lam. Itu saja pengetahuan dari segi sejarah. Ya. Ini dari sejarah Tuhan untuk makam. Yang telah berawal dia. Kita akan diskusikan semua. Yang seperti berada. Next one, setelah